Halo guys, selamat datang di channel Junior Developer. Nah, berhubung ini video pertama kita dan mendekati akhir tahun, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Muslim Umam. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif di Polinela semester 1. Sekarang sedang menjalankan UAS penaikan semester 2. Disclaimer saja, konten-konten saya berikutnya itu akan membahas tentang materi-materi yang saya dapatkan di Polinela ini. Disclaimer juga bahwasanya saya di sini tidak sok mengajari, saya juga sedang proses belajar. Di konten kali ini kita akan sekedar sharing-sharing saja, sharing-sharing bersama. Video pertama di channel ini kita akan membahas tentang algoritma pemrograman ya teman-teman. Nah, algoritma pemrograman ini saya dapatkan di semester 1. Untuk materi yang kita bahas kali ini atau kita sharing-sharing kali ini itu tentang yang namanya itu prosedur dan function. Cuman sepertinya kita akan lebih bahas ke prosedur saja teman-teman. Untuk pembahasan function nanti mungkin saya akan buatkan video selanjutnya karena takutnya nanti terlalu panjang. Nah, langsung saja kita akan menuju ke toolsnya teman-teman ya. Nah, yang mana tools yang digunakan ini adalah Flowgoriddim. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian masuk ke aplikasi Flowgoriddim. Nah, aplikasi tools Flowgoriddim ini bisa kalian dapatkan di internet ya, di Google dan segala macam, kalian bisa download sendiri. Kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang prosedur dulu. Nah, tapi sebelumnya guys, kalian itu harus tahu yang namanya itu subprogram, yang mana pecah-pecahan dari program utama. Nah, jadi pecah-pecahan dari program utama inilah yang dinamakan itu prosedur dan function. Nah, kali ini kita akan belajar prosedur. Sebenarnya prosedur dan function itu tidak jauh beda ya. Yang membedakan hanyalah nilai balik dan nilai baliknya. Nah, kalau prosedur itu dia tidak ada nilai balik, dan sedangkan kalau function itu ada nilai balik. Nah, jadi teman-teman, prosedur ini adalah bagian dari program yang dimana ini bisa dipanggil. Bingung? Jadi kita langsung masuk saja ke Flowgoriddim-nya teman-teman ya, biar kita nggak bingung. Untuk kita membuat sebuah subprogram, kita bisa masuk ke menu. Di sini ada di kiri atas ini itu ada main. Nah, kalian bisa klik. Di situ ada add function. Kalian klik saja add function, dan di sini ada function name, kemudian ada parameter, kemudian ada return type. Nah, function name ini kita isikan untuk nama function, nama prosedur atau function yang akan kita panggil nanti. Kita kasih contoh saja, misalkan hitung. Kemudian teman-teman, di sini bawahnya kan ada parameter. Jadi parameter ini di prosedur itu bisa kita gunakan atau tidak bisa kita gunakan, atau bisa kita gunakan atau tidak, bisa kita gunakan atau enggak juga pun enggak apa-apa. Jadi akan saya berikan contohnya ketika kita menggunakan parameter atau tidak menggunakan parameter. Nah, kali ini kita akan mencoba dulu untuk tidak menggunakan parameter. Kita oke saja di sini. Nah, sini langsung muncul ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal klik tanda panah lagi untuk melakukan declare. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu kan, maksudnya sudah tahu kan ini fungsi untuk apa, kayak input, declare, if, while, for, call, assign, dan output. Seharusnya teman-teman sudah tahu. Nah, yang pertama, karena kita berhubung tidak menggunakan parameter, kita sini harus declare dulu. Sebagai contoh, kita akan masukkan variabel 3 yaitu A, B, dan C. Untuk tipe datanya kita pakai integer aja atau bilangan bulat. Oke. Nah, setelah kita declare, kita memberikan input teman-teman untuk memasukkan variabelnya nanti. Kita tambahkan input bawahnya, input A. Kemudian kita tambahkan lagi input B. Kemudian kita masuk ke assign, yang mana variabel C itu adalah ekspresinya A ditambah B. Kemudian kita
tambahkan output di bawahnya, output chip. Nah, di sini kita sudah jadi ya di prosedur kita, prosedur hitung tanpa menggunakan parameter. Nah, kita akan masuk ke program utamanya itu di main. Nah, karena kita tidak menggunakan parameter, jadi untuk nge-call-nya itu sangat gampang ya teman-teman. Kita tidak perlu yang lain lagi, kita tinggal tambahkan call dan ketikkan saja nama prosedurnya teman-teman. Kita tadi memberikan nama hitung ya, hitung, kemudian oke. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman. Kalian bisa play di pojok kiri atas ini, kalian play. Nah, dia bakal langsung dapat berjalan ya. Kita masukkan variabel A dulu, misalkan 5, kita enter. Di sini kita disuruh masukkan variabel B, kita berikan 5 ya, dan hasilnya adalah 10. Hasilnya adalah 10. Itu tadi kalau kita tanpa menggunakan yang namanya itu parameter teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan parameter. Kalian double klik dulu ya di atas ini di prosedur hitungnya, tinggal di double klik, kemudian parameter, kita di samping parameternya ada add, edit, dan remove. Kita pencet add, kemudian name itu sesuai variabel yang tadi teman-teman, A dan B. Kita A, untuk tipe tetap integer, kemudian oke, kemudian add lagi dan masukkan variabel B, tipenya tetap integer. Kalian oke saja ya teman-teman. Nah, karena dia sudah diberikan parameter integer A dan integer B di atas, jadi kita tidak memerlukan declare lagi di bawahnya. Jadi yang kita hanya perlu declare itu adalah yang C lagi, C. Oke. Kemudian juga kita juga tidak memerlukan yang namanya inputan lagi teman-teman kalau sudah diberikan parameter di atasnya. Jadi ini kita bisa hapus saja. Sorry teman-teman, agak susah nggak pakai mouse. Nah, jadi kalau misalkan dia pakai parameter, dia itu di functionnya atau di prosedurnya ini, nah dia itu hanya berisinya seperti ini teman-teman, dia tidak ada inputan. Kemudian kita masuk ke menu utamanya. Nah, di menu utamanya ini kita perlukan lagi di declare teman-teman untuk memberitahu bahwasanya ada parameter. Kita declare lagi, yaitu variabel, cukup 2 variabel saja teman-teman. Nah, variabel ini boleh beda, boleh sama, dia tidak akan berpengaruh. Kita misalkan contohkan saja, misalkan R dan variabel S. Kita oke saja, integer R dan integer S. Kemudian kita juga perlukan yang namanya itu inputan teman-teman, input variabel R, input variabel S. Oke. Kemudian di call ini kita tambahkan juga, kita kan tadi sudah ngetik hitung ya. Nah, ini kita ada tambahkan lagi dalam kurung R, S, yang mana dia nanti ini akan menuju ke prosedurnya, yaitu untuk menghitung R dan S. Nah, kemudian kita bisa play teman-teman di pojok kiri atas, play. Masukkan nih, kita di kiri bawahnya ada ya, please enter a value of type integer for R, yang mana kita masukkan nilai untuk integer R. Sekarang kita masukkan 5, kita enter. Integer S kita masukkan mungkin 5 lagi. Nah, ya sudah keluar 10. Itu tadi yang menjadi pembeda antara kita pakai parameter atau tidak menggunakan parameter teman-teman. Sebenarnya penggunaan prosedur ini sangat mudah ya teman-teman, tidak repot-repot, karena dengan adanya prosedur di main utama kita itu tidak banyak yang kita tambahkan teman-teman. Jadi di main utamanya itu kita tinggal nge-call si prosedurnya.
Terus tadi kan di awal sempat bilang tuh bahwasanya prosedur dan function itu sama, yang membedakan adalah nilai baliknya. Nah, di sini nilai baliknya itu yang ini teman-teman. Nih, return type yang di bawah kiri ini ada kan return type. Nah, inilah yang menjadi nilai baliknya nanti kalau misalnya kita pakai function. Berhubung kita hanya menggunakan prosedur, kita nggak perlu kan namanya return type. Mungkin sekian saja ya teman-teman, penggunaan prosedur di dalam algoritma atau menggunakan tools logarithm. Untuk kalian yang kurang paham, kalian bisa chat di kolom komentar, ataupun ada yang ingin kalian tambahkan, mengkoreksi apa yang saya kerjakan juga boleh. Kita di sini masih sama-sama belajar, saya tidak menggurui, sekedar sharing-sharing saja teman-teman. Kalian jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga teman-teman, karena insya Allah semester 2 nanti saya akan lebih giat untuk mengupload konten-konten. Kita akan sharing-sharing ilmu yang saya dapatkan nanti. Tetap semangat, semoga kalian mendapatkan ilmu yang saya berikan, menambah pemahaman juga ya. Tetap semangat untuk kita semua. Goodbye.